Halo Sobat Basket, kembali lagi ke Haki TV Basket. Sejarah telah tercipta pada Olimpiade Paris 2024. Dalam panggung olahraga terbesar dunia tersebut, Diana Taurasi mencapai keabadian. Medali emas ke-6-nya telah diraih, membuatnya berada di puncak daftar peraih medali emas bola basket baik pria maupun wanita. Mari mengenal lebih dekat dengan sang legenda ini. Right here. Look at how she just flips the ball and how much she had on that. Sue Bird with the great hands going. Diana Lorena Taurasi lahir pada 11 Juni 1982 di Glendale, California, Amerika Serikat, dalam keluarga yang juga terlibat dalam dunia olahraga. Dibesarkan oleh orang tua yang juga merupakan mantan atlet, rupanya menumbuhkan kecintaan Taurasi terhadap dunia olahraga, di mana ia menekuni bola basket dan juga sepak bola seperti ayahnya. Ketika memasuki masa SMA, Taurasi memutuskan untuk fokus pada bola basket. Dan rupanya itu adalah keputusan yang tepat, di mana bakatnya benar-benar bersinar sejak SMA. Dan meraih penghargaan Naismith Award pada tahun 2000, sebagai pebasket perempuan terbaik level SMA di tingkat nasional. Taurasi melanjutkan karir bola basketnya bersama salah satu universitas dengan reputasi bola basket wanita terbaik di Amerika, yaitu University of Connecticut. Taurasi bersama dengan partner yang juga akan menjadi legenda WNBA, Sue Bird, memimpin UConn ke 39 kemenangan beruntun pada 2001-2002 dan memenangkan NCAA Divisi 1 National Championship. 3 kejuaraan nasional beruntun, 18 kali kemenangan beruntun dalam game turnamen berhasil diraih Taurasi bersama Connecticut Huskies, dan beberapa gelar individu lain seperti 2003 Associated Press Player of the Year dan 2004 Naismith College Player of the Year. Dengan karirnya yang begitu gemilang, bakatnya tentu telah diperhatikan oleh tim-tim di WNBA. Dan pada 2004, karir legendaris seorang Diana Taurasi baru saja dimulai. Tak mengherankan bagi semua orang bahwa Diana Taurasi adalah prospek basket wanita paling menjanjikan memasuki WNBA Draft 2004. Dan Phoenix Mercury tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mercury yang mendapatkan hak untuk memilih pada urutan pertama WNBA Draft 2004 menggunakan haknya untuk memilih Taurasi dengan harapan dapat mengubah masa depan tim tersebut. Pada musim pertamanya, Taurasi memberikan salah satu musim rookie terbaik sepanjang sejarah WNBA. Sebagai seorang rookie, ia memimpin tim dalam beberapa statistik, yaitu 17 poin per game dan 3,9 assist per game. Taurasi menyelesaikan musim rookie-nya dengan terpilih ke All-Star 2004, First Team All-WNBA, dan titel 2004 WNBA Rookie of the Year. Efek yang diberikan Taurasi di atas lapangan langsung terasa. Meski berstatus sebagai pemain baru, ia dapat memberikan angin segar kepada Phoenix Mercury dan ancaman nyata kepada tim-tim melawan di WNBA. Musim 2006 jadi salah satu tanda-tanda kematangan Taurasi sebagai seorang pencetak angka. Ia memimpin liga dalam hal scoring dengan rataan 25,3 poin per game, serta memecahkan rekor total poin dengan 741 poin dalam semusim, serta total 121 tembak ketiga angka dalam semusim yang pada saat itu merupakan rekor baru. Namun Taurasi masih gagal membawa Mercury lolos ke babak playoffs dalam musim ketiganya tersebut, membuat targetnya begitu jelas memasuki musim 2007 untuk sekali lagi naik tingkat dan lolos ke WNBA playoffs. Taurasi bersama partnernya, Cappie Pondexter, akhirnya berhasil mewujudkan hal tersebut. Untuk pertama kalinya ia lolos ke WNBA Playoffs, namun sejarah baru saja dimulai. Tak hanya lolos ke playoffs, Mercury berhasil berjalan mulus sampai ke WNBA Finals 2007. Setelah menyingkirkan Seattle Storm dan San Antonio Silver Stars berhadapan dengan Detroit Shock di babak final. Menghadapi sang juara bertahan di final bukanlah tugas mudah. Namun tantangan ini dihadapi dengan berani oleh Taurasi dan kawan-kawan dan berhasil mengantarkan gelar juara WNBA pertama dalam sejarah Phoenix Mercury. Setelah kembali menjadi scoring champion pada 2008, ia kembali mengulang prestasinya dengan menjadi scoring champion pada 2009, sekaligus mendapatkan titel MVP pertama dan satu-satunya pada musim tersebut. Mercury juga kembali lolos ke WNBA Finals, kali ini menghadapi Indiana Fever, dan Taurasi memimpin Mercury untuk meraih gelar juara keduanya dengan skor 3-2, serta terpilih sebagai WNBA Finals MVP. Dengan begitu, Taurasi menjadi pemain kedua sepanjang sejarah WNBA yang berhasil memimpin liga dalam perolehan poin per game, mendapatkan gelar WNBA MVP, WNBA Finals MVP, dan gelar juara WNBA dalam satu musim yang sama.
Torresi menambahkan gelar juara WNBA-nya 5 tahun setelahnya pada musim 2014. Mercury menyapu bersih Chicago Sky dengan skor 3-0. Dan Torresi kembali meraih gelar WNBA Finals MVP keduanya sepanjang karirnya. Hingga 2024, Torresi masih aktif berkarir di WNBA. Dan sejumlah pencapaian telah ia raih hingga ia telah berstatus sebagai legenda hidup dan salah satu pemain terbaik sepanjang masa WNBA. 11 kali terpilih ke WNBA All-Star, 10 kali masuk ke First Team All-WNBA, WNBA MVP 2009, 2 kali WNBA Finals MVP, 3 kali juara WNBA, hanya sedikit di antara pencapaian gemilang Torresi di WNBA. Ditambah lagi, pemain berjuluk White Mamba tersebut juga berada di puncak daftar mencetak poin terbanyak sepanjang sejarah WNBA. Menjadi satu-satunya pemain sepanjang sejarah WNBA yang pernah mencetak 10.000 poin sepanjang karirnya. Ternyata, Torresi tak hanya gemilang di Amerika saja. Namun ia juga membuktikan diri bahwa mampu bersaing dengan talenta-talenta basket internasional bermain di liga basket di luar WNBA. Secara keseluruhan, Torresi bermain untuk 5 tim berbeda di kancah internasional, dimulai dari Dynamo Moskow pada 2005 dan berakhir pada 2017 di tim UMMC Ekaterinburg. Selama bermain di luar Amerika Serikat, ia juga telah meraih berbagai gelar, baik secara individu maupun tim, menasbihkan bahwa ia adalah salah satu yang terbaik sepanjang masa. 6 kali juara Euroleague, 7 kali juara Liga Rusia, juara Liga Turki, 3 kali terpilih sebagai pemain terbaik Liga Rusia, dan sebagainya telah ia raih selama bermain di klub luar Amerika Serikat. Karirnya sebagai penggawa timnas Amerika Serikat juga tak kalah mentereng. Torresi merupakan bagian dari dinasti yang tak pernah mengalami kekalahan dalam ajang Olimpiade. Memulai karirnya pada Olimpiade Athens 2004, Torresi tak pernah absen hingga 2 dekade dan 5 Olimpiade berikutnya pada Olimpiade Paris 2024. Semua ia lalui dengan meraih kemenangan dan medali emas. Sebelum Olimpiade Paris 2024, ia bersama dengan legenda WNBA lainnya, Sue Bird, merupakan pemain dengan jumlah medali emas bola basket terbanyak sepanjang sejarah, dengan 5 medali emas. Baru pada Olimpiade Paris 2024, ia dapat berdiri sendiri di puncak daftar peraih medali emas bola basket terbanyak, dengan 6 medali emas setelah mengalahkan Prancis di partai final. Perannya di Paris 2024 mungkin sudah tidak sesignifikan Olimpiade sebelumnya. Namun, ia tetap memberikan efek penting sebagai seorang mentor dan legenda bagi para penerus yang akan melanjutkan dinasti tersebut. 20 tahun karir legendaris Diana Taurasi. Mana yang jadi momen favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel HGTV Basket agar tak ketinggalan video-video selanjutnya.